Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar tentang Carl Rogers dengan teorinya person center. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar tentang perkembangan kepribadiannya. Menurut Rogers, ya, tujuan hidup seseorang itu adalah mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi pribadi yang berfungsi utuh, fully functioning person. Ya. Nah, ketika kita menjadi manusia yang berfungsi utuh itu, menurut Roger, dan menggambarkan individu yang memakai kapasitasnya dan bakatnya, merealisasikan potensinya dan bergerak maju menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri. Ya, jadi dengan seluruh rentang pengalamannya dia menjadi dirinya yang semakin lengkap, bukan terpisah-pisah, tapi lebih lengkap. Ya, kita lihat aja di dalam kehidupan kita selama ini, teman-teman coba dulu waktu masih kecil kan, ya belum ada hal-hal yang sifatnya spesialisasi, gitu ya. Belajar dari playgroup TK, SD, SMP, pelajarannya masih umum-umum, kita ikutin semua, gitu ya. Itu pun tapi sudah mulai ada aktualisasi diri dengan mungkin jadi juara ini, juara itu, lomba ini, lomba itu, ikut kursus ini, kursus itu. Nah, semakin lama kita semakin harus mengaktualisasikan apa yang jadi potensi kita. Masuk SMA, teman-teman mulai milih kan, mengambil jurusan IPA, IPS, atau bahasa, ya. Atau kalau yang mengambil jurusan SMK juga SMK kejuruan di bidang apa. Artinya itu kita mulai memilih. Kita itu mau ambil tanda petik ya, spesialisasinya masih tanda petik, tapi sudah mulai mengarah spesialisasi ke arah mana. Habis itu kuliah, studinya mau di bidang apa, itu lebih spesialisasi lagi. Gitu ya. Kemudian kuliah pun nanti, misalnya kuliah di psikologi, itu ada peminatan khusus. Mau ambil jurusan yang psikologi industri, atau psikologi klinis, atau pendidikan, atau keluarga, itu kita akan semakin mengembangkan potensi kita menjadi diri kita yang lebih lengkap. Lengkap ini nggak selalu spesialisasi juga, tapi juga sesuatu yang semakin banyak, semakin jumlahnya semakin bervariasi. Jadi mungkin ada orang yang saya ini suka psikologi, saya suka belajar menganalisis perilaku seorang, tapi saya itu juga punya kemampuan desain, saya punya kemampuan untuk menggambar. Nah, akhirnya dia kembangkan semuanya. Akhirnya setelah dia lulus, dia bisa mencoba membuat bagaimana saya ini memberikan edukasi tentang psikologi kepada orang-orang lain melalui kemampuan menggambar saya. Saya membuat komik, saya membuat desain poster atau yang lainnya, bahkan mungkin lewat film tentang psikologi. Artinya semakin lengkap, nggak cuma belajar psikologi, tapi juga dengan desain dan sebagainya, menjadi sesuatu yang lebih lengkap. Nah, ini yang disebut pribadi yang berfungsi utuh. Fully functioning person. Dan itu seumur hidup. Kita akan terus membuat diri kita semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap. Nah, ciri-ciri kepribadiannya untuk orang yang berfungsi penuh ini ada 5. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang berfungsi penuh, dia akan menerima dan mentolerir kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, kejadian-kejadian sekitarnya. Baik itu kejadian yang subjektif maupun objektif, dia terima dan dia tolerir. Bahkan kalau ada ejekan, ada hinaan dari orang lain, dia belajar untuk terbuka. Dia belajar untuk terbuka. Nah, orang menghina, dia terbuka. Terbuka itu bukan gini, teman-teman. Terbuka itu nggak selalu, oh ya, bisa dibilang, kamu bodoh. Terus kita, oh ya, aku memang bodoh. Enggak, belum tentu seperti itu. Terbuka itu adalah mentolerir untuk dia, ya oke, saya terbuka, saya tahu kenapa kamu mengatakan saya bodoh, mungkin karena saya melakukan kesalahan ini. Tapi bukan berarti dirinya fully bodoh, bukan. Tapi dia terbuka terhadap alasan teman itu menyebut kita bodoh. Tapi bukan mengatakan bahwa saya ini bodoh, bukan. Tapi alasan orang itu mengatakan kita bodoh itu kita terbuka. Nah, kita bisa mentolerir hinaan orang lain, ambiguitas, ketidakjelasan di dalam, kadang sering dalam hidup ini kita tidak tahu ya kenapa ya kok saya tiba-tiba ada di sini, kenapa kok saya dapat pekerjaan seperti ini, kenapa kok saya akhirnya studi di sini. Tapi dia tetap belajar untuk bisa mentolerir itu, openness to experience. Yang kedua ada existential living, yaitu orang yang secara proaktif setiap saat, di setiap momen itu dia
dia cenderung untuk hidup secara penuh, terlibat secara penuh, ya. Dan bahkan di dalam pengalaman-pengalaman yang tidak terstruktur dapat mengancam, itu dia tetap berusaha untuk terlibat secara penuh gitu. Jadi enggak akhirnya udahlah aku sudah kondisi ini sudah aku menyerah aja dan sebagainya. Enggak, tapi tetap secara proaktif di setiap saat, existentially. Terus yang ketiga ada organismic trusting, ya, di mana individu yang berfungsi penuh itu dia akan mengintegrasikan semua aspek pengalaman, dimasukkan dalam inner sense, menginternalisasikan tentang apa yang benar untuk dirinya. Nah, inner sense ini dapat dipercaya oleh diri individu tersebut, tidak perlu bergantung pada pendapat orang lain, artinya atau otoritas dari luar. Sehingga ketika saya mengatakan saya cocok studi di psikologi, itu karena saya punya organisme trusting. Saya percaya dari pengalaman saya, aspek-aspek sudah dimasukkan di inner sense. Saya yakin, walaupun beberapa orang mengatakan, buat apa kamu studi di psikologi? Tetapi ketika kita mengatakan percaya, saya perlu belajar psikologi karena banyak orang membutuhkan psikologi, maka dia akan memutuskan itu karena dia punya trust. Dia punya trust terhadap inner sense, apa yang dia internalisasi dengan dirinya. Kemudian ada yang namanya experiential freedom, ya, bebas untuk memilih. Ini juga penting, ya, di mana setiap orang itu bebas untuk memilih dari pengalaman hidupnya, bahkan ketika itu dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, kita tetap bebas untuk memilih mau bersikap apa. Ini contohnya ada di Viktor Frankl. Nanti saya ada materi tambahan khusus tentang Viktor Frankl, di mana Viktor Frankl ini dia sempat di kamp konsentrasi, tetapi dia bebas memilih, walaupun secara fisik dia sudah sangat tidak bebas, sangat terkekang, tapi dia masih punya pikiran yang bebas memilih dia mau memikirkan apa di dalam hidupnya. Yaitu dia memikirkan sesuatu yang bermakna, sekalipun di kamp konsentrasi. Nah, itu kebebasan untuk memilih, ya, untuk kebebasan berpengalaman, untuk memilih kita ini mau seperti apa. Ya tadi termasuk persepsi kita terima macam-macam, yang dipilih yang mana, yang jelek atau yang baik. Itu kebebasan untuk memilih. Dan kreativitas, ini yang membentuk cara hidup orang yang baru, sehingga kita nggak terus hidup dalam pola yang lama, yang nggak adaptif, tapi kita bisa memperbarui cara hidup kita menjadi lebih baik. Yang disebut dengan barisan depan dari evolusi manusia. Nah, perkembangan psikopatologinya teman-teman, menurut Rogers, itu ada yang namanya incongruence atau ketidaksesuaian. Ya. Nah, ketidaksesuaian ini antara konsep diri dengan pengalaman yang dia terima. Nah, ketika seseorang, tadi contoh, saya merasa diri saya ini buruk, sehingga dia akhirnya berperilaku bahwa saya diam aja, saya menarik diri, saya nggak mau terlalu menunjukkan diri saya karena saya merasa diri buruk. Kalau ada kuliah kelas pakai Zoom online, saya matikan aja kameranya supaya saya nggak terlalu banyak tampil, misalnya seperti itu. Tapi ternyata dalam pengalamannya tidak demikian. Pengalaman yang dia terima ternyata teman-temannya itu ya biasa aja sama dia. Ya nggak menjauhi amat, ya biasa mau ngelibatin dia begitu. Nah, ini terjadi incongruence, adanya ketidaksesuaian antara apa yang dia yakini dengan apa yang kenyataannya dialami, sehingga akhirnya perilakunya tuh jadi juga kurang konsisten. Dia menarik diri, tapi di sisi lain dia juga kepo gitu ya, lihat teman-temannya kumpul-kumpul dia kepo. Nanti begitu temannya ngajak, ayo ikut. Oh, enggak jadi pura-pura sibuk. Jadi kayak nggak konsisten. Kemudian psikopatologi yang bisa terjadi juga adanya kecemasan dan ancaman. Nah, kalau tadi incongruence itu ketika kita belum menyadari adanya incongruence. Tapi begitu kita mulai menyadari adanya incongruence, iya ya, teman-teman saya kok mau ngajak saya ya? Iya ya, kok teman-teman saya kok ya biasa-biasa aja ya? Nggak jelek-jelekin saya amat seperti dulu punya pengalaman seperti itu. Nah, di situ mulai rasa kecemasan dan ancaman. Loh, kenapa kok ada muncul kecemasan dan ancaman? Karena dia berarti harus belajar untuk mengubah perilakunya. Yang tadinya menarik diri, dia coba untuk, saya coba membuka diri. Nah, dari menutup diri, menarik diri, menjadi membuka diri, itu tidak semua bisa menerima dengan mudah, teman-teman. Untuk orang yang konsep dirinya jelek, itu jadi kecemasan dan ancaman. Dia merasa cemas, nanti kalau aku benar-benar buka diri, kalau ternyata nanti diejek, gimana?
Nanti kalau saya akhirnya sudah membuka diri, ternyata teman-teman malah meninggalkan saya gimana? Nah, ada rasa cemas dan terancam ketika dia harus menyadari bahwa ada yang nggak sesuai nih antara perilakuku dengan pengalaman itu nggak sesuai. Nah, itu ketika dia mau mengubah perilaku itu dia malah merasa ada kecemasan dan ancaman. Kemudian ada yang namanya defensif atau perilaku bertahan. Defensif itu artinya dia nggak mau mengubah konsep dirinya. Nah, ketika dia merasa terancam, tadi merasa nggak aman gitu, mestinya itu sudah lumayan ya. Tadi ancam dan rasa nggak aman itu mestinya dia paling nggak sudah muncul kesadaran. Sebelumnya tadi ini paling nggak sudah menyadari, mestinya ada langkah untuk menuju kesehatan psikologis kalau akhirnya dia mau berubah. Oke, saya berubah, mau belajar untuk terbuka. Tapi kalau dia nggak mau belajar terbuka, dia malah jadi defense. Defense-nya dalam bentuk ada dua hal. Satu distorsi, yang dua menyangkal. Kalau distorsi itu dia membelokkan. Dia langsung punya pikirannya gini, oh enggak, itu pasti temanku itu enggak bermaksud ngajak saya. Teman saya itu pura-pura baik sama saya karena ada dosennya. Jadi sungkan sama dosennya, jadi pura-pura melibatkan saya, takut nanti peer assessment-nya dapat jelek. Nah, itu distorsi. Atau dia menyangkal, enggak itu saya GR, itu pasti enggak ditujukan untuk saya. Nah, ketika manusia melakukan distorsi atau penyangkalan itu semestinya karena apa? Karena dia tidak mau mengubah konsep dirinya. Harusnya kan dia ubah, konsep dirinya diubah, dia mulai mengubah perilakunya, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia mendistorsi atau menyangkal ini pengalaman yang dia terima itu disangkal supaya mirip. Tadi kan manusia itu cenderung ingin konsisten tadi. Konsistennya belum tentu benar, konsisten salah. Cuma konsisten salah, pengalamannya yang didistorsi, disangkal supaya konsisten dengan kesalahannya dia, konsep dirinya itu. Dan yang keempat ada yang namanya disorganisasi. Nah, ini akibat nyangkal, suatu saat kadang nggak sempat nyangkal. Ketika kita nggak sempat nyangkal, tahu-tahu diajak temannya, ayo segera join di grup, gitu. Atau dosennya minta, ayo segera join di grup. Mau nggak mau dia harus join di satu grup. Wah, ini jadi berubah-ubah nih perilakunya. Satu sisi dia merasa senang, aduh kesempatan bisa. Kan dia kan mestinya juga ada ideal self-nya ya. Mungkin dia kepengen gabung, punya teman punya banyak teman. Tetapi di sisi lain konsep dirinya dia merasa, tapi kamu jelek, kamu nanti kelihatan bodoh. Hanya berubah-ubah. Satu sisi kelihatan senang, kumpul, tapi di sisi lain nanti langsung kayak gampang tersinggung, mulai diem lagi, kemudian keluar dari grup, menarik diri, tapi nanti besoknya pengen lagi kepo lagi, pengen gabung lagi, nah terjadi disorganisasi. Ya, nah ini bahaya, bisa jadi psikotik ya, jadi gangguan mental ketika ini dibiarkan. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu tentang Rogers bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan nanti di Rogers bagian yang ketiga. Terima kasih.